Musrenbang, forum yang sakral, diundang, tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa? Untuk siapa? Ayo lo. Aduh, matiku tuh lebok sia. Di rapat sidang paripurna kemarin itu fraksi PDIP walk out gara-gara disuruh sama bapak-bapak, siapalah itu namanya gue lupa ya kan, termasuk Bapak Ono Surono ya, wakil DPRD Jawa Barat gitu ya, disuruh walk out juga karena Pak Ono Surono itu bagian dari PDIP. Buat kalian yang nggak tahu ya, Ono Surono itu dalam bahasa Jawa, Ono itu artinya ada, Surono itu merupakan nama orang. Jadi Ono Surono itu bisa dikatakan ada orang namanya Surono. Tapi dalam bahasa Jawa itu juga ada Ono Ra Ono, itu artinya ada dan tiada. Ono Surono dan Ono Ra Ono. Pokoknya mah Gubernur Jawa Barat luar biasa. Pan enak kieu kerusuh mana tepannya. Bapak aing teh pan teh keur ngababat ieu ngababat kebon gitu, ngababat reuma-reuma ngaduduk reuma-reuma. Tah ayeuna mah kalaluar sih euy. Orai, burit. Kalaluar ayeuna mah pan gampang katempo ayeuna mah orai jeung berita. Gitu gara-gara Pak Dede nun Pak Dede jadi katempo nu orai jeung nu berita. Nun Pak Dede. Nggak ngerti, gua kasih penerjemahannya. Sekarang ini kan Pak Dede ini kan lagi program ngebersihin jalan lah apalah gitu ya. Nah, pada saat dibabatin itu kan biasanya keluar tuh ular, tikus. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsaku yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membahenol. Gimana kabar teman-teman yang nonton video ini? Semua sehat ya? Dan insya Allah doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Amin ya guys ya. Setelah kemarin viral ya, pada saat persidangan paripurna di Jawa Barat, ada yang walk out atau keluar dari persidangan itu, padahal persidangannya belum dimulai, langsung tiba-tiba aja keluar. Lagi mana? Sidang aja belum dimulai kok udah keluar. Ternyata mendapatkan reaksi dari para netizen di seluruh Jabar, bahkan di seluruh Indonesia. Wah, harapannya sih mereka melakukan itu mendapatkan sebuah dukungan, tetapi justru mereka malah mendapatkan sebuah kritikan yang sangat pedas sekali. Udah kayak lambe turah doh. Di kesempatan ini nih, ini sangat eksklusif banget. Deddy Mulyadi langsung membabat habis buat orang-orang yang menyerang dari sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah, dan mungkin sisi dari belakang. Kalau orang nyerang dari belakang tuh namanya apa guys? Pengicut. Pokoknya bakal gue kumpulin semua serangan balik Deddy Mulyadi dan juga reaksi dari para netizen. Langsung aja kita gas, kita menuju TKP and play. Musrenbang, forum yang sakral, diundang, tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa? Untuk siapa? Berat. Karena kan pengakuannya kan gak diundang ya. Ayo lo. Aduh, matiku tuh lebok sia. Ada yang menarik dalam suasana kehidupan sosial dan politik saat ini, yaitu saya dalam setiap waktu ada kekuatan yang terus memframing saya bahwa saya melakukan pencitraan. Apa yang dilakukan saya hanyalah sebuah pencitraan. Framing dilakukan oleh media dan oleh buzzer. Pertanyaannya adalah, buzzer dan media memframing saya itu dibayar sama siapa coba? Bayarnya pakai uang pribadi apa uang negara? Saya sendiri sampai hari ini tidak menggunakan uang negara untuk kegiatan sosial kehidupan saya. Saya hanya menggunakan channel yang saya miliki.
yang secara kebetulan channel ini diminati oleh masyarakat. Tapi orang lain kan bisa jadi menggunakan kekuatan media, menggunakan kekuatan influencer, menggunakan kekuatan buzzer dengan dibiayai oleh uang negara agar dia mengalami peningkatan persepsi publik sehingga kerjanya dianggap baik. Ayo, mari kita pakai rasionalitas. Saya setiap hari bermedia sosial tanpa menggunakan uang negara. Yang lain berusaha membangun citra dengan menggunakan uang negara. Gimana cara melihatnya? Lihat aja anggaran di Dinas Informasi Komunikasinya. Berapa di setiap kabupaten kota, berapa di setiap provinsi. Itu bisa dilihat bahwa yang paling gede anggarannya pasti menggunakan anggaran itu untuk membangun citra dirinya. Itulah hal yang mesti kita pahami, dan saya secara terbuka tidak menggunakan dana negara untuk kegiatan posting-posting yang saya lakukan, karena saya menggunakan channel akun yang saya miliki tanpa menggunakan uang negara. Kalau nggak salah ini terkait mengenai ada salah satu media tadi gue juga tonton, yaitu gue nggak tahu ya, ini gue nggak tahu arahnya kemana. Tapi kan memang banyak ya yang memframing berita tentang apalah gitu yang menyerang beliau. Bahkan gue sempet ada sebuah video yang di situ pengakuan dari seorang dokter psikolog ya, ditelepon oleh orang yang berusaha untuk menyerang Deddy Mulyadi gitu. Itu adalah salah satu contoh kecil aja sih menurut gue. Pagi ada yang telepon sama saya guys. Ada yang telepon lagi. Tetap ya dia mempengaruhi saya dan bilang bahwa gini, dengerin ya. Katanya pertama, KDM itu bukan orang yang baik. Jadi katanya KDM itu kepalsuan yang dikemas manis sekali. Gimana menurut kalian? Kalian percaya? Biarin aja guys, gak usah didengerin. Yang penting, gue bilang gitu, dia itu, maksudnya KDM itu tidak merugikan kamu dan ada dampak positif untuk masyarakat. Saya bilang gitu. Udah deh, gue bilang maksudnya supaya dia mempengaruhi saya itu supaya saya speak up gitu loh ke media dan sebagainya. Pokoknya saya pun juga berprinsip selama orang tersebut ada pengaruh baik terhadap masyarakat dan ada kerja nyata, lalu dia juga tidak memberikan efek ke saya merugikan, buat apa gitu loh. Yang jelas ya udah sesuai dengan hati nurani saya aja gitu loh. Apa yang kulihat dan kudengar selama ini di media sosial dan ada kerjanya yang bener gitu, I'm fine gitu loh guys. Bener gak sih? Bener ya. Nah mudah-mudahan kalian juga kalau ada yang mempengaruhi kayak begitu, tekadkan prinsip Anda, fokuskan kepada inti permasalahannya, jangan melebar kemana-mana gitu, supaya kita tahu bahwa ada loh sisi buruk dari orang yang tidak suka dengan KDM gitu loh guys. Bener gak sih? Ya, supaya dibalik itu nyerang Deddy Mulyadi, karena kan selama ini kan Dr. Lita Gading tuh mendukung kebijakannya semualah, apapun itu tentang yang berhubungan dengan kebijakan Deddy Mulyadi itu kedukung banget gitu. Nah ini kembali ke sini, jangan-jangan yang channel yang baru tayang salah satu media besar, gue nggak harus nyebutin lah. Kenapa? Karena seolah-olah kayak dipromosiin. Bahkan judulnya aja parah banget. Judulnya parah banget. Ya buat teman-teman yang paham dengan apa yang gue sampaikan, ya syukur. Tapi kalau kalian nggak paham, ya sudah. Ini jadi misteri ya, karena ada salah satu media yang gue nggak tahu, tiba-tiba beritanya bahkan ditampilnya pun nggak nyambung gitu ya. Pada intinya teman-teman, di sini Deddy Mulyadi mengeluarkan taringnya. Biasanya tuh jarang statement cuek, ini langsung gas. Gue cuma mau bilang sama media itu dan beberapa apapun itulah ya yang nyerang beliau, leboks ya. Balasan Kang Deddy Mulyadi alias KDM selaku Gubernur Jawa Barat terhadap fraksi PDIP yang walk out saat rapat paripurna. Mari kita renungi, kita bekerja buat siapa dan untuk siapa. Itulah kata Kang Deddy Mulyadi di akhir videonya. Ingin dilibatkan tapi tidak mau terlibat. Itu juga yang gue bahas di konten gue kemarin yang ngebahas tentang fraksi PDIP walk out itu. Di konten itu gue juga ada ngomong ya, kalau DPRD maupun DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat yang digaji, yang dibayar juga melalui uang negara dan melalui pajak kita para rakyat. Kayaknya selama ini Kang Deddy Mulyadi dan netizen Indonesia termasuk saya gitu, kita ini salah sangka sama DPR maupun DPRD. Mereka itu benar kok melakukan tugasnya sebagai perwakilan rakyat ya. Mereka itu bekerja memang untuk rakyat, yaitu istri, anak, dan keluarganya. Istri, anak, dan
keluarganya itu kan rakyat juga kan. Di rapat sidang paripurna kemarin itu fraksi PDIP walkout gara-gara disuruh sama bapak-bapak siapalah itu namanya gue lupa ya kan, termasuk Bapak Ono Surono ya, wakil DPRD Jawa Barat gitu ya, disuruh walkout juga karena Pak Ono Surono itu bagian dari PDIP. Buat kalian yang nggak tahu ya, Ono Surono itu dalam bahasa Jawa, Ono itu artinya ada, Surono itu merupakan nama orang. Jadi Ono Surono itu bisa dikatakan ada orang namanya Surono. Tapi dalam bahasa Jawa itu juga ada Ono Ra Ono. Itu Jadi, aduh, bisaan. Ono Ra Ono mah berarti nggak ada dong. Antara ada dan tiada gitu ya. Coba ulangi lagi. Seru di sini nih. Ono Surono ya, wakil DPRD Jawa Barat gitu ya, disuruh walkout juga karena Pak Ono Surono itu bagian dari PDIP. Buat kalian yang nggak tahu ya, Ono Surono itu dalam bahasa Jawa, Ono itu artinya ada, Surono itu merupakan nama orang. Jadi Ono Surono itu bisa dikatakan ada orang namanya Surono. Tapi dalam bahasa Jawa itu juga ada Ono Ra Ono, itu artinya ada dan tiada. Ono Surono dan Ono Ra Ono itu ya mirip tapi nggak sama gitu. Balik lagi ya, DPR dan DPRD itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau ada D-nya berarti ditambahin daerah. Sekarang rakyat Jawa Barat ya kurang lebih ya, bahkan banyak banget 90% lebih rata-rata masyarakat Jawa Barat itu mendukung Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Harusnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai perwakilan dari rakyat daerah Jawa Barat bukannya seharusnya juga ikut mendukung suara rakyat. Ini rakyat udah ngedukung gubernur loh. Kenapa DPRD-nya justru nggak ngedukung? Jadi DPRD Jawa Barat ini sedang mengekspresikan rakyat yang mana ini? DPRD kemarin ya yang walkout sidang itu dan di paripurna kemarin itu mereka rata-rata merasa tidak dianggap, merasa tidak dilibatkan, tersinggung gitulah ya dengan omongan Kang Deddy Mulyadi gitu. Pertanyaan gua adalah DPRD itu mau dilibatkan ya, tapi rakyatnya itu dilibatkan gak sih? Susah senangnya, menderita dan bahagianya masyarakat itu dilibatkan gak sih sama DPRD? Kalau senang sendiri, giliran susah ngajak-ngajak rakyat. Terus gue lihat ya di konten barunya Kang Ono Surono gitu ya, beliau mengatakan bahwa yang tidak setuju bahkan menginginkan klarifikasi dari Kang Deddy Mulyadi itu tidak hanya dari fraksi PDIP, tapi juga ada dari Nasdem gitu. Iya benar, ada ibu-ibu yang mewakilkan dari Nasdem gitu ya, meminta untuk klarifikasi juga, tapi permasalahannya Kang Ono, Partai Nasdem itu, fraksi Nasdem itu tidak walkout Pak, dan tetap ada di dalam ruang sidang. Kayak rasaku secara kedewasaan gitu ya, dia lebih dewasa perwakilan Nasdem itu karena beliau tetap di dalam ruang sidang. Jadi kalau Bapak mau ngajak-ngajak Nasdem gitu ya, saya rasa jangan diajak Pak. Udah beda Pak, PDIP dan Nasdem itu udah beda Pak. Yang satu putih, yang satu merah. Deddy Mulyadi baru menjabat beberapa bulan, 3 bulan atau 4 bulan gitu ya, tapi hasilnya sudah agak merata dan sudah mulai bisa dirasakan oleh rakyat Jawa Barat. DPRD udah ngapain Pak? Balasan Kang Deddy Mulyadi. DPRD udah ngapain Pak? Kritik lah. Jadi fraksi PDIP, DPRD walkout dari rapat karena tersinggung oleh sikap Kang Deddy Mulyadi. Siap, gas Katanya Bang. beliau tidak menghargai DPRD, tidak beretika. Oke, mari kita bahas. Kalau DPRD merasa tersinggung karena Kang Deddy Mulyadi lebih banyak kerja di lapangan daripada duduk manis di ruang rapat, ya maaf, mungkin cermin di rumah harus dibersihkan. Kang Deddy itu tiap hari turun ke pasar, desa, ke gang sempit, dengar langsung keluhan rakyat. Sementara sebagian dewan sibuk nyusun argumen, bukan solusi, klarifikasi. Baik, tapi kapan terakhir kali DPRD memberi klarifikasi ke rakyat soal jalan rusak yang nggak ditanganin bertahun-tahun? Soal anggaran yang nggak nyentuh kebutuhan rakyat? Atau soal rapat-rapat yang seringnya hanya formalitas? Kalau hari ini ada satu tokoh yang dicintai rakyat karena kerja nyatanya, lalu kalian merasa tersingkir dan walk out, maaf ya, itu bukan harga diri, ego, dan rakyat bisa membedakan mana pemimpin yang bekerja, mana yang cuma baper. Jangan bawa nama institusi untuk lindungi kepentingan pribadi. Jangan bicara etika kalau lupa kerja buat rakyat. Marwah DPRD itu dijaga dengan kerja dan keteladanan, bukan dengan aksi walk out karena tersinggung. Rakyat tidak butuh drama, rakyat butuh solusi. Jawa Barat istimewa, Indonesia maju. Ini kritik yang sangat-sangat cerdas. Wah, gua suka nih abang kita yang satu ini. Mantap Bang. Nama akun TikToknya Edi Raja. Silakan kalian follow ya. Pokoknya nama Gubernur Jawa Barat luar biasa.
Pan enak kieu keur usuh mana teh pannya. Bapak aing teh pan teh keur ngababat ieu ngababat kebon gitu, ngababat reuma-reuma ngaduduk reuma-reuma. Tah ayeuna mah kalaluar sih euy. Orai, beurit. Kalaluar mah pan gampang katempo ayeuna mah orai jeung beuritna. Ah gitu gara-gara Pak Dede. Nun Pak Dede jadi katempo nu orai jeung nu beurit teh mah. Nun Pak Dede. Oke. Yang nggak ngerti gua kasih penerjemahannya. Sekarang ini kan Pak Dede ini kan lagi program ngebersihin jalan lah apalah gitu ya. Nah, pada saat dibabatin, itu kan biasanya keluar tuh yang namanya ular. Tikus. Ini ngomongnya orang Sunda mah sok pedes teh gitu ya. Tapi kalau yang ngerti gitu ya, itu pasti lucu gitu ya. Kasarnya teh halus gitu. Eta Deddy Mulyadi teh Gubernur Jawa Barat. Oh ini ex DPRD ya? Ngomong sanggahna wae. Mantan. DPRD mah Dewan mah pos kobra cenah nyolot teh. Tong kitu ngomong teh nya. Eksekutif teh tanpa dewan teh, tanpa DPRD teh di tingkat kabupaten jeung provinsi moal berjalan. Fraksi PDIP mantan DPRD nih. Apa dewan oge? Kalau nggak salah. Mengkaji anggaran. Oh iya mantan DPRD. Nyin perdanya. Ulah gitu ngomong teh. Apaan anjeun teh pernah jadi anggota DPRD, pernah jadi DPR RI anjeun teh. Ayo Bang gas Bang ah. Ulah yang kapake sorangan ku masyarakat nya. Justru Pak Toto ayeuna teh gawena Kang Deddy Mulyadi teh keur kapake pisan ku masyarakat daripada gawena para dewan. Ayeuna anu katempo ku masyarakat iwal Kang Deddy Mulyadi gubernur anu bisa gawe bukan hanya diakui oleh warga Jabar tapi warga sa-Indonesia. Bahkan teu saeutik anu menta tukeran gubernur coba. Seharusnya para dewan teh termotivasi ku gawena Kang Deddy. Oke, cukup ya. Kasihan yang nggak bisa bahasa Sunda. Kasihan nih penonton saya ini. Karena bukan cuma dari Indonesia, tapi ada juga di Arabia. Assalamualaikum. Kasihan gitu. Harus ada fungsi kontrol dari DPRD, bukannya malah kita dilibatkan. Seru nih. Yang saya heran, para anggota dewan ini mewakili siapa sih? Iya, oke. Kan kita tahu mayoritas warga Jawa Barat ini mendukung programnya Kang Deddy Mulyadi. Oke. Kok mereka malah uring-uringan kayak gitu ya? Apa karena nggak diundang di acara Musrenbang tanggal 7 Mei itu? Kang Deddy Mulyadi sudah mengatakan bahwa beliau itu mengundang para anggota DPRD, cuman para dewannya gak mau datang begitu katanya. Hayo, siapa nih yang bohong? Undangannya gak datang atau memang para anggota dewan ini udah kadung marah gitu? Karena sebelumnya Kang Deddy Mulyadi sudah membuat kebijakan tanpa melibatkan mereka. Oke. Paham ya maksudnya yang disampaikan. Gue manggilnya Mbak apa Mas nih. Gue dari tadi salfok. Ini Mbak apa Mas nih. Gue kayak pakai kerudung ya. Maaf. Oke. Maaf. Oke kita next ya. Buat itu pada ngapa sih Bang? Apa di DPR? Iya. DPR. Ngapa DPR ya? Itu dari fraksi Banteng. Wah, itu ngapa sih Bang? Pada kabur ngambek apa gimana sih Bang? Ngambek. Walking talking apa sih? Walk apa sih Bang? Ya kan agak ngerti gue itu. Itu yang lagi kemarin rame banget ya. Iya, itu gimana sih Bang? Iya lah, gue mah berarti ya bener apa yang dia katakan sama almarhum Gus Dur. Oh. Betul. Kalau DPR itu udah kayak taman kanak-kanak. Coba itu kelakuannya begitu. Loh. Iya sekarang begini, kalau emang kalian itu tersinggung nih, mohon maaf ini ya buat para wakil-wakil rakyat. Kalau emang kalian itu tersinggung sama ucapannya KDM terkait masalah KDM berbicara, udahlah. Kita ini nggak usah nggak perlu DPR, nggak perlu rapat segala macem. Seharusnya kalian itu bisa berpikir di situ dengan ucapan KDM seperti itu. Apa yang harus kalian lakukan? Buktikan dong. Kalau kalian itu sebagai wakil rakyat itu seperti apa dengan ucapan KDM seperti itu? Ya mungkin tujuan KDM ngomong begini ya, kalau rapat itu kan ngabisin anggaran lagi. Iya. Gitu. Pakai duit. Iya. Pakai ini, pakai itu segala macem. Nah, emang iya. Terus harus dikaji, harus di ini, harus di ini itu begitu. Begitu. Terus dengan cara kalian kemarin mengundurkan diri bisa menyelesaikan namanya permasalahan? Kagak, bro. Kalau kata gua mah
Iya, dan satu lagi yang harus gue tegasin kepada kalian ini sebagai wakil rakyat. Ini mohon maaf ya, kalian itu jangan selalu berbasa-basi berbuat mengatasnamakan rakyat. Rakyat itu jangan diatasnamakan. Kalian kemarin mengundurkan diri dari situ. Ini juga sebagian dari aspirasi rakyat. Rakyat yang mana yang kalian wakilkan itu? Kalau emang ada, buat saudara-saudara gue nih yang milih kemarin mereka itu, coba komentar ya. Apa merasa diwakilkan seperti itu? Jelaskan selama ini juga kalian menyampaikan aspirasi kapan dapat duit. Gitu. Udah diwakilin semua kapan nama kalian itu. Kunjungan ke sono kemari kan kalian mah dapat duit. Apa yang gak didapat sama rakyat? Paling ini dapat sama rakyat mah iya tunggu ya. Ntar kita kaji, tunggu ya, ntar kita evaluasi. Rakyat udah nggak butuh yang namanya kajian, udah kenyang nih namanya rakyat Indonesia itu. Yang namanya makan kajian, yang namanya makan evaluasi. Rakyat ini butuh pemimpin, butuh yang namanya wakil rakyat itu yang kerjanya satset. Nyata bang ya? Yang nyata. Bukan cuma janji-janji. Bukan cuma janji-janji doang. Ketika kalian datang ke para rakyat itu ya. Kalian iya aku ini gue begini gue begitu ya. Iya, rakyat mah itu nggak butuh yang namanya gitu-gituan. Jadi stop tuh yang namanya kalian para wakil rakyat yang selalu mengataskan nama rakyat. Rakyat itu jangan diatasnamakan. Tapi bagaimana kalian itu bisa membangun kelayakan hidup yang sejahtera untuk rakyat Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Barat. Harus begitu, jangan kalian itu selalu mengatasnamakan rakyat yang dibawa-bawa. Rakyat yang mana ya kan? Mereka butuh suara, udah kita kasih suara. Mau dipilih bang ya? Lah iya. Nah, ketika udah dipilih, jadi apa itu dia ngapain deh bang? Nah itu. Ya ingat kalian para wakil rakyat, jangan kalian itu selalu berbasa-basi dan berbuat mengataskan nama rakyat. Gas bang, mantap bang ya. Babat habis bang, udah dibabatin tadi rumputnya bang, pada keluar tuh bang. Belum selesai masalah pungutan, masalah pemotongan PIP. Saya rasa masyarakat tidak membutuhkan lagi perwakilan ataupun wakil rakyat yang seperti ini. Nggak ada gunanya bagi masyarakat. Bisanya hanya nyinyir, bisanya hanya bacot aja. Kalau memang ada pejabat yang memikirkan rakyat, yang kerjanya sat buat masyarakatnya, kenapa wakil rakyat tidak membantu, malah menyalahkan, malah menyudutkan? Ada juga yang melaporkan katanya melanggar HAM. Menurut saya masyarakat sudah nggak butuh lagi wakil-wakil rakyat seperti ini. Masyarakat udah membutuhkan wakil-wakil rakyat seperti ini. Gahar abangku. Statementnya Gubernur Jawa Barat KDM, di mana ada ganeng semua wow itu kritik yuk kebijakan itu yuk naon hari siap bisa naon siang semela naon siapa kalau meloban di belana ge sok demo kritik itu iya nak saya di demo mereka ku Jawa Barat siap lo bakal ngadukung deh lo bakal ngadukung mana liur menyek lu aduh udahlah kasihan yang nggak ngerti bahasa Sundanya. Mantap kali abangku. Bukan jalan sendiri, harus ada fungsi kontrol dari DPRD, bukannya malah tidak dilibatkan. Pak Dedi sebagai netizen yang selalu kepo dan pengen tahu nih terhadap sidang kemarin yang walkout, pengen kasih kata-kata atau narasi sedikit Pak Dedi. Ini teh, aduh, paripurna yang tak pernah purna. Sidang dimulai, lalu diketuk, agenda dibaca, mikrofon dibuka, tapi belum juga sampai ke pokok. Fraksi merah berdiri. Ya, mereka biasa. Mereka bukan malas berbicara, hanya hobi keluar saat suasana tak ramah. Bukan takut debat atau logika, tapi takut kalau tak trending di media. Ini pelanggaran tata tertib. Tidak tahu. Meski kadang tata tertib dibaca setengah. Yang penting kamera menyala terang, langkah keluar harus elegan dengan tenang. Rakyat di luar menonton heran. Ini sidang atau
catwalk parlemen. Oh, catwalk. Demokrasi jadi sandiwara ringan, panggung politik penuh gaya, miskin tujuan. Walk out lagi, walk out terus. Katanya demi rakyat, bukan urusan kursi bonus. Tapi tiap kali debat memanas, yang keluar duluan pasti paling waras. Wahai wakil rakyat yang terhormat, kalau hanya keluar saat tidak cocok, bagaimana rakyat percaya untuk mewakili jika sidang pun enggan dijalani? Bedas. Ini menurut saya ya, bukan KDM tidak ingin mengajak legislatif berkolaborasi, Iya bang, ya, gas bang. bekerja sama, Iya, bukan. Saya yakin sekali, masyarakat Indonesia udah paham, udah tahu bagaimana legislatif kita. Di sana banyak korupsi, banyak juga kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingan rakyat, tapi kepentingan orang-orang yang punya duit. Nah, sementara KDM itu selalu mengedepankan kepentingan masyarakat, kepentingan warganya. Nah, ini yang selalu bertabrakan. Ya, legislatif membawa pesanan kepentingan orang-orang berduit, KDM kepentingan rakyat. Ini nggak akan ketemu, sulit ketemunya. KDM tidak akan mengikuti legislatif dengan cara itu. Masuk akal sih. Gubernur atau KDM membawa kepentingan rakyat. Ini membawa kepentingan ngebentur ya. Saya justru melihat ada tindakan kekanak-kanakan yang dilakukan oleh beberapa anggota DPRD Jawa Barat. Oke bang. Di mana ketika rapat sedang berjalan, rapat sedang berlangsung, mereka memilih walkout. Mereka keluar. Mereka lupa, mereka ada di sana karena ada amanah dari warga Jawa Barat. Mereka ada di sana karena ada satu pesan yang harus disampaikan dari warga Jawa Barat. Yes. Anggota DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Artinya kan perwakilan dari rakyat. Ketika mereka menuduhkan Gubernur Aing melanggar karena tidak ikut sistem, ikut mekanisme seperti yang mereka harapkan. Nah, sekarang saya tanya, dengan anggota DPRD ini walkout, dengan keluar, apakah itu mekanisme? Apakah itu sistem? Ketika Anda menuduh Gubernur Aing artinya tidak beradab gitu ya, tidak sopan, melanggar karena tidak ikut mekanisme dan sistem koordinasi kepada teman-teman sekalian. Oke. Nah, dengan teman-teman anggota DPRD ini walkout keluar, apakah itu beradab? Apakah itu sistem? Ya, karena saya lihat anggota DPRD Jawa Barat ini adalah pemuja-pemuja sistem, pemuja-pemuja mekanisme. Dengan ego menonjolkan mekanisme dan sistem ini, seolah-olah mereka mengabaikan apa yang baik yang dilakukan oleh Gubernur Aing. Mereka lebih mementingkan egonya daripada mendukung hal-hal baik, program-program yang baik yang akan dilakukan oleh Gubernur Aing. Nanti mereka akan menuduh Gubernur Aing, menuduh Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang asal ya, tidak mengikuti ya. Sementara mereka sebenarnya mempertontonkan itu. Dengan mereka walk out, dengan mereka keluar dalam ketiga rapat berlangsung, apakah itu suatu kesopan santunan? Nggak ada bang. Apakah itu menunjukkan suatu keberadaban? No. Anda melukai hati masyarakat. Anda sudah melukai hati masyarakat Jawa Barat karena ketika rapat berlangsung Anda keluar. Itu justru sifat yang kekanak-kanakan, tindakan yang kekanak-kanakan. Tidak memberi contoh yang baik. Tetapi nanti akan memfitnah Gubernur Aing lain tidak baik. Iya. Ya, warga Jawa Barat menonton. Warga Jawa Barat melihat apa yang sudah Anda lakukan itu, dan itu tidak baik. Semoga ke depan ego Anda hilangkan demi kebaikan Jawa Barat, demi Jawa Barat yang lebih baik yang sedang dilaksanakan, dilakukan, diharapkan oleh Gubernur Aing, Kang Deddy Mulyadi. Cakep. Salam dari kami, orang-orang baik yang mendukung pemimpin-pemimpin yang baik. Jadi kalau nggak salah abang ini pengacara deh, kalau nggak salah ya. Statementnya tuh
beda lah. Pokoknya enak lah, diterimanya itu nyambung gitu. Kan kejadian kemarin yang viral, karena itu kan di videonya banyak banget ya. Dan gue yakin setiap para kita, semua kalian, gue juga punya opini masing-masing. Salah satunya, opini yang mau gue utarakan di sini adalah mereka tuh sedang mempertontonkan dalam tanda kutip, ya itulah yang selama ini kita anggap bahwa ya seharusnya mereka menjadi wakil dari kami, kalian, kita semua, para rakyat biasa. Gue yakin banget pada saat membuat sebuah acara rapat pun, mungkin dalam tanda kutip, pasti ada biaya dong. Tapi permasalahan belum diselesaikan, sidang pun belum dimulai, mereka sudah walk out. Ya, secara tidak langsung sebetulnya mereka sedang mempertontonkan dalam tanda kutip tadi. Tapi harapan kita semoga saja kedepannya tidak seperti itu lagi. Oke guys, gitu aja. Mohon maaf kalau ada kata salah. Ya sekali lagi pada saat saya membuat konten ini, dan semua bisa kalian follow para akun TikTok yang gue reaction. Thank you so much. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.